Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ketujuh yang paling hina ini. Selasa, 14 Februari, orang muda yang kaya. Kita tidak memiliki informasi yang cukup tentang orang muda yang kaya selain bahwa dia masih muda, pemimpin, dan kaya. Dia memiliki minat pada perkara-perkara rohani juga. Dia sangat bersemangat sehingga ia datang kepada Yesus. Dia sangat tertarik belajar mengenai kehidupan kekal. Cerita ini sangat penting sehingga itu dicatat dalam 3 Injil sinoptik, Matius 19 ayat 16-22, Markus 10 ayat 17-22, dan Lukas 18 ayat 18-23. Bacalah Matius 19 ayat 16-22. Apakah maksud Yesus ketika ia berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Yesus tidak meminta kita semua untuk menjual apa yang kita miliki dan memberikan uang itu kepada orang miskin. Tetapi bagi orang muda ini, harta pastilah telah menjadi ilah. Dan meskipun jawaban Yesus mungkin kelihatan berat, dia tahu bahwa inilah harapan satu-satunya orang itu untuk selamat. Kitab suci mengatakan bahwa dia pergi dan begitu sedih oleh karena ia sangat kaya, yang membuktikan betapa besar ia menyembah uangnya. Kepadanya telah ditawarkan kehidupan kekal dan satu tempat dalam lingkaran dalam Yesus. Mari, ikutlah aku. Kata-kata yang sama yang Yesus gunakan ketika memanggil 12 murid. Tetapi kita tidak pernah mendengar tentang orang muda itu lagi. Dia menukarkan kekekalan dengan harta duniawinya. Satu pertukaran yang mengerikan, bukan? Satu contoh yang sangat menyedihkan dari tidak mengikuti kepuasan yang tertunda. Memilih sama seperti yang dilakukan orang ini adalah satu penipuan karena tidak peduli apapun kekayaan materi dapat berikan kepada kita sekarang, cepat atau lambat, kita semua akan mati dan menghadapi kemungkinan kekekalan. Dan sementara, begitu banyak dari orang kaya telah menemukan bahwa kekayaan mereka tidak memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang mereka harapkan. Sesungguhnya, dalam banyak kasus, keadaan sebaliknya yang terjadi. Ada begitu banyak biografi yang telah ditulis tentang betapa menyedihkannya keadaan banyak orang kaya. Faktanya, dalam seluruh catatan sejarah, satu gambaran terbaik betapa kekayaan tidak dapat memuaskan. Dalam dan dari kekayaan itu sendiri, terdapat dalam kitab Pengkhotbah. Apapun pelajaran lain yang dapat diambil orang lain dari kitab ini, satu poin yang jelas adalah uang tidak dapat membeli kedamaian dan kebahagiaan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Markus 8 ayat 35-37. Apakah artinya kehilangan hidup Anda demi Injil? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini ketika kita membaca di dalam Matius 19 ayat 16-26, lebih khusus lagi di dalam ayatnya yang ke-24, di sana dikatakan seperti ini. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Pertanyaannya adalah, apakah memang benar seperti itu? Mungkin kita bertanya-tanya, apakah memang sulit untuk masuk ke dalam kerajaan sorga ketika kita memiliki kekayaan yang justru kita tahu bersama bahwa kekayaan itu adalah merupakan pemberian Tuhan bagi kita. Karena firman Tuhan mengatakan berkat Tuhan seorang menjadi kaya. Tetapi di sini dikatakan sulit untuk masuk kerajaan sorga. Jadi apakah ayat firman Tuhan itu tidak harmonis ataupun sepadan satu dengan yang lain? Apa yang dimaksudkan dengan orang kaya sulit masuk ke dalam kerajaan sorga? Apa kita harus menjadi orang yang berkekurangan atau dalam keadaan yang serba pas-pasan? Jawabannya adalah tidaklah demikian. Karena kalau kita membaca di dalam Yeremia 29 ayat 11, di sana dikatakan bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi saudara dan saya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rencana Tuhan adalah memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi seringkali kita memilih untuk ada di dalam rancangan kecelakaan, hanya menggunakan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri, terlepas dari tuntunan Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Namun, sama seperti dengan orang muda yang kaya ini, seringkali kekayaan atau materi yang dimiliki oleh saudara dan saya dapat mengubahkan sikap kita dan membuat kita lupa diri, bahkan tidak sedikit yang semakin jauh dari Tuhan. Yesus memanggil orang muda ini untuk menjadi muridnya, tetapi yang dia harus lakukan adalah dia harus meninggalkan akan kekayaannya. Dia harus membagikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi yang terjadi adalah orang kaya ini sedih ketika ia mendengarkan apa yang diucapkan Yesus kepadanya, tidak sesuai dengan harapan dari orang muda ini. Lalu yang ia lakukan adalah dia memilih untuk meninggalkan Yesus. Oleh karena bukan kekayaannya yang salah, tetapi fokus utama dari orang muda ini, dia berpikir bahwa kekayaan adalah segala-galanya, dan ia membuat sehingga kekayaannya itu merupakan ilah baginya, sehingga sangat sulit bagi dia untuk meninggalkannya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah fokus kita? Apakah kita ada di dalam Tuhan, atau kita hanya berfokus kepada harta duniawi, pencapaian-pencapaian kita, tetapi kita lepas daripada tuntunan Tuhan? Apakah yang merupakan ilah yang ada di dalam kehidupan kita? Mari kita merenungkan akan pertanyaan ini. Apa fokus kita di dalam kehidupan kita ini? Apakah yang masih menjadi ilah di dalam kehidupan kita ini? Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus berfokus kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau belajar dari pengalaman orang muda yang kaya ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.